Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofita Rahmasita, NIM 2152000011 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas mengenai media pembelajaran kelas 5 SD tema 2 dengan materi organ pernapasan pada hewan. Media pembelajaran organ pernapasan pada hewan. Halaman menu. Menu terdiri dari tombol materi, tombol kuis, dan tombol petunjuk. Apabila klik tombol materi, maka akan masuk pada halaman materi. Apabila klik tombol kuis, maka masuk ke halaman kuis. Dan apabila klik petunjuk, maka akan masuk ke halaman petunjuk. Ini merupakan halaman petunjuk yang berisi apa saja fungsi-fungsi dari tombol-tombol yang ada pada PowerPoint media pembelajaran ini. Yang pertama ada tombol profil. Yang kedua bentuk rumah itu merupakan tombol tampilan awal. Yang ketiga bentuk tanda tanya merupakan tombol bantuan. Yang keempat bentuk silang merupakan tombol kembali ke menu. Yang kelima anak panah ke kanan merupakan tombol slide selanjutnya. Yang keenam, anak panah ke kiri merupakan tombol slide sebelumnya. Lalu, yang ketujuh, itu merupakan tombol soal sebelumnya. Dan yang kedelapan merupakan tombol untuk mulai. Dalam media pembelajaran ini, saya akan membahas mengenai organ pernapasan pada hewan, yaitu organ pernapasan pada cacing, organ pernapasan pada serangga, organ pernapasan pada ikan, organ pernapasan pada amfibi, organ pernapasan pada reptil, organ pernapasan pada aves atau burung, dan organ pernapasan pada mamalia. Yang pertama, organ pernapasan pada cacing. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh darah. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Di sini ditampilkan gambar struktur tubuh dari cacing. Ada mulut, pangkal tenggorokan, pembuluh penampung, sistem saraf, pembuluh ventral, saluran ekskresi, boiler, usus, dan ruas. Yang kedua, organ pernapasan pada serangga. Alat pernapasan serangga adalah trakea. Trakea adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga atau yang bisa disebut sebagai spirakel. Udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Di sini ditampilkan struktur tubuh dari belalang, karena saya mengambil contoh dari serangga yaitu belalang. Pada tubuh belalang ada kantong udara, ada trakea, ada spirakel. Yang ketiga, organ pernapasan pada ikan. Alat pernapasan ikan adalah insang. Insang berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan.
Insang dilindungi oleh selaput yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Untuk memperoleh oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Di samping ini ada gambar anatomi insang, yaitu ada lengkung insang, ada operculum, ada filamen insang, ada pembuluh darah. Yang keempat, organ pernapasan pada amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan juga dapat hidup di air. Di sini saya mengambil contoh dari hewan amfibi yaitu katak. Mengapa katak dikatakan sebagai hewan amfibi? Berikut penjelasannya. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang, lebih tepatnya insang luar. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Permukaan kulit katak akan selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Berikut ini ditampilkan gambar kecebong dan katak dewasa. Yang kelima, organ pernapasan pada reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Contoh dari hewan reptil ada buaya, ular, kura-kura, dan bunglon. Yang keenam, organ pernapasan pada aves atau burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru yang terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen akan masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara atau yang biasa kita sebut sebagai pundi-pundi udara. Burung akan menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara atau pundi-pundi udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Di sini ditampilkan gambar bagaimana proses inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan burung. Dan juga ditampilkan bagaimana organ ataupun struktur tubuh dari burung. Misalnya ada kantung udara belakang, kantung udara depan, ada paru-paru, ada trakea. Yang ketujuh, organ pernapasan pada mamalia. Mamalia terdiri atas 2 jenis, yaitu mamalia darat dan mamalia air.
Mamalia darat contohnya ada domba, ada sapi, ada kelinci, ada gajah, ada kuda, dan lain sebagainya. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Mamalia air. Contoh dari mamalia air yaitu paus, lumba-lumba, manatee, dan anjing laut. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Ini merupakan slide menuju halaman kuis yang saya letakkan di antara slide materi dan slide kuis. Pertanyaan pertama dari kuis organ pernapasan pada hewan. Ketika terbang, burung bernapas dengan opsi jawaban yang pertama adalah kantong udara, yang kedua kulit, yang ketiga insang, dan yang keempat trakea. Jawaban yang paling benar adalah kantong udara. Mengapa kantong udara? Karena kantong udara pada burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara yang akan digunakan ketika burung tersebut terbang. Pertanyaan yang kedua, anjing laut bernapas dengan opsi jawaban yang pertama adalah paru-paru, yang kedua kantong udara, yang ketiga insang, dan yang keempat kulit. Jawaban yang paling benar adalah paru-paru. Mengapa paru-paru? Karena anjing laut termasuk mamalia air, dan mamalia air bernapas menggunakan paru-paru. Pertanyaan yang ketiga, kelinci bernapas dengan opsi jawaban yang pertama adalah kulit, yang kedua kantong udara, yang ketiga insang, dan yang keempat paru-paru. Jawaban yang paling benar adalah paru-paru. Mengapa paru-paru? Karena kelinci termasuk mamalia darat, dan mamalia darat bernapas dengan paru-paru. Pertanyaan yang keempat ini dibuat menggunakan hyperlink. Pertanyaannya, mamalia bernapas dengan menggunakan opsi jawaban yang pertama adalah kantong udara, yang kedua paru-paru, yang ketiga insang, dan yang keempat adalah kulit. Jawaban yang paling benar adalah paru-paru. Apabila jawaban yang dipilih salah atau klik jawaban yang salah, maka akan muncul tanda silang dan tulisan salah. Namun, ketika jawabannya benar, klik jawaban yang benar, maka akan muncul gambar centang dan jawaban benar. Selanjutnya adalah pertanyaan yang dibuat dengan menggunakan makros. Mengapa menggunakan makros? Karena mempermudah mengetahui berapa skor ataupun berapa nilai yang didapatkan setelah menjawab semua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, hewan yang bernafas menggunakan insang adalah A. Kuda, B. Buaya, C. Ikan, D. Paus. Jawaban yang paling benar adalah jawaban C, yaitu ikan. Apabila benar, maka akan mendapatkan 25 poin. Pertanyaan yang kedua, cacing bernapas menggunakan A. Kulit, B. Insang, C. Trakea, D. Semua benar. Jawaban yang paling benar adalah A, yaitu kulit. Apabila jawaban ini benar, maka mendapat 25 poin. Pertanyaan yang ketiga, alat pernapasan bagi kecebong adalah A. Paru-paru, B. Insang, C. Kulit, D. Trakea. Jawaban yang paling benar adalah
B, yaitu insang. Apabila jawaban ini benar, maka mendapatkan 25 poin lagi. Pertanyaan keempat, alat pernapasan bagi belalang adalah A. Paru-paru, B. Kulit, C. Insang, D. Trakea. Jawaban yang paling benar adalah D, yaitu trakea. Apabila jawaban ini juga benar, maka mendapatkan 25 poin lagi. Ini adalah halaman untuk melihat skor setelah menyelesaikan ataupun setelah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dengan menggunakan makros tadi. Bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya dengan klik lihat skor, lalu akan muncul berapa skor yang didapatkan. Apabila tadi benar semua, maka akan mendapatkan skor 100. Selanjutnya adalah pertanyaan yang dibuat dengan menggunakan developer. Bagaimana cara menjawabnya? Yaitu dengan mengetik jawaban pada kolom text box yang berada di samping cek jawaban. Pertanyaannya, aku adalah mamalia yang hidup di air. Kamu bisa melihat gambarku di bawah ini. Coba tebak siapa aku. Ketik jawaban dengan huruf kapital ya. Gambar tersebut adalah gambar paus. Maka jawabannya adalah paus. Bagaimana cara menjawabnya? Yaitu dengan mengetik kata paus menggunakan huruf kapital. Setelah itu, klik cek jawaban. Jika jawaban benar, maka akan muncul kata selamat, jawaban Anda benar.